Kinan begitu bahagia mendengar rengekan manja Kenan, belum lagi panggilan sayang Kenan terhadap Kinan. Sebenarnya Kinan juga sangat suka sentuhan Kenan. Iya Ken, aku akan segera pulang, kata Kinan dengan senyuman. Kinan tidak peduli apa nilainya di mata Kenan, yang paling penting ia ingin selalu bersama Kenan apapun yang terjadi. Bagi Kinan, memiliki Kenan adalah kebahagiaan yang tidak ternilai baginya. Kinan mematikan panggilannya lalu berlari ke arah Maya. Maya, Ken memintaku untuk pulang. Kinan mengabaikan molen dan rindu di depan Maya. Maya melebarkan matanya. Kok bisa? Apa Tuan marah? Tanya Maya cemas. Bukan, dia ingin aku secepatnya pulang, jawab Kinan memegang kedua tangan Maya sambil melonjak-lonjak senang. Maya berdecak sebal. Ya udah ayo, ajak Maya. Maya, apa maksudmu memanggil Kenan dengan panggilan Tuan? Kalian bekerja di mana sekarang? Aku akan terima kalian lagi bekerja di Haritek. Besok datanglah ke gedung Haritek, kata Molen. Maya menoleh, tapi Kinan sudah terlanjur menarik lengan Maya untuk mengikutinya. Yang, kenapa kamu bicara dengan mereka? Kenapa pandanganmu berbeda pada gadis itu? Dia sepertinya seumuran dengan anak kita. Tanya Rindu dengan kesal memegang lengan Molen yang seperti ingin mengejar Kinan. Apa maksudmu? Dia itu seperti anak bagiku. Jangan berpikir yang tidak-tidak padaku Rindu. Molen membentak Rindu yang tersentak kaget, lalu Molen memilih pergi meninggalkan Rindu. Kinan, sepertinya Nyonya Rindu mencurigaimu, kata Maya dengan serius. Kinan terkekeh. Biarkan saja Maya, dalam pikiranku sekarang cuma ingin bersama Kenan, jawab Kinan dengan begitu santainya. Maya mendengus. Mentang-mentang udah unboxing, Kinan menjulurkan lidahnya ke arah Maya. Makanya nikah juga dong. Mana pasanganku? Kesal Maya. Eits, aku beli baju ini dulu. Kinan memasuki sebuah toko pakaian khusus underwear wanita. Kinan memilih pakaian yang ia inginkan sampai keranjangnya penuh, lalu Kinan ingat kalau Kenan pernah memberinya black chart. Cepat beli dalam asterisk N untukmu, pinta Kinan ke Maya. Maya sumringah segera mengambil 3 pasang underwear untuknya dan Kinan membayarnya. Memangnya Anda punya uang? Di sini harga satu dalam asterisk N saja mencapai ratusan ribu sampai jutaan pun. Kau bergaya mau belikan orang lain? Sindir seorang pelayan toko dengan sinis ke Kinan. Kinan melihat sekeliling. Kamu menyindirku. Tunjuk Kinan ke dirinya sendiri karena tidak ada orang lain di sekelilingnya selain Kinan dan Maya saja. Memangnya siapa lagi? Ketus pelayan toko itu meremehkan Kinan. Maya mengerutkan keningnya, tidak suka, langsung maju di depan Kinan. Apa kau gila? Kau tidak tahu sedang berbicara dengan siapa? Kau bosan hidup ya? Bentak Maya. Ahaha, aku bosan hidup. Kalian yang sudah tidak tahu malu. Sok ngambil underwear yang bermerek lagi, tapi baju yang dipakai tidak ada mewahnya sama sekali. Sinis pelayan itu merendahkan Kinan dan Maya. Maya hendak marah, tapi Kinan menarik lengan Maya sehingga berada di belakangnya. Oh ya, sepertinya kau ini pelayan yang tidak tahu brand mahal ya. Kau tidak tahu pakaian yang aku kenakan sekarang ini? Ini jahitan langsung dari desainer ternama hanya untukku, kata Kinan dengan wajah datar. Pelayan itu memperhatikan pakaian yang Kinan kenakan lalu tertawa terbahak-bahak. Model sangat simpel tapi bahan yang terlihat bagus, bisa jadi KW. Mau menipuku ya? Pakaian mahal itu modelnya sangat wow, kata pelayan itu dengan tawa merendahkan Kinan. Teman dari pelayan yang merendahkan Kinan itu membujuk temannya untuk tidak merendahkan Kinan lagi sebab ia tahu jenis pakaian yang Kinan kenakan itu asli. Pelayan itu tahu karena pernah bekerja di bidang penjualan bahan kain. Kinan, cepat beritahu Tuan Ken, pinta Maya dengan geram. Kinan mengangkat tangannya ke Maya, aku bisa menyelesaikan masalah kecil ini. Tapi Kinan, Tuan Ken sudah menunggumu, kita bisa disusul ke sini, rengek Maya. Kinan menggeleng kepalanya, Kenan tidak mungkin mau menyusulku, paling menghubungiku. Dia tidak tahu aku sedang berada di sini. Kinan mendekati pelayan itu dan berhadapan langsung dengan jarak 1 meter. Kau iri denganku ya? Tanya Kinan dengan senyum mengejeknya. Pelayan itu membelalak. Apa, kau itu membuang waktuku saja. Cepat minggir, cari toko lain kalau cuma mau cari gaya. Usir pelayan itu mendorong Kinan. Pinkan, panggil teman dari pelayan yang bernama Pinkan itu menahan lengan Pinkan supaya tidak bertindak di luar batas. Lepaskan aku belum puas memberi pelajaran pada perempuan sombong ini. Pinkan melepaskan diri dari temannya. Kinan menghembuskan rambutnya seakan amarahnya sudah tidak bisa ditekan lagi, lalu menamparkan wajah Pinkan yang membelalak kaget membuat teman Pinkan syok. Oh, maaf ya, tanganku tergelincir. Siapa suruh kamu mendorongku dengan tenagamu yang tidak seberapa itu? Kata Kinan dengan nada syok dibuat-buat.
Kau, tunjuk Pinkan dengan raut wajah memerah memegang pipinya yang terasa panas. Kinan, ayo berangkat, ajak Maya. Kinan menolak malah memanggil manajer toko. Kini Kinan berada di ruangan khusus bersama Maya dan Pinkan. Apa yang kamu lakukan Pinkan? Kenapa ada klien yang bilang kamu merendahkannya lalu dia menamparmu untuk diberi pelajaran? Tanya manajer toko dengan nada tegas. Maaf Pak, tapi wanita ini hanya memilih-milih saja Pak, abis itu tidak jadi. Pakaiannya biasa aja, mana mungkin bisa membeli underwear brand kita, kata Pinkan dengan nada merendahkan Kinan. Manajer toko melihat ke arah Kinan yang menghela nafas. Jangan menilai buku dari covernya saja, aku bawa banyak uang kok, kata Kinan mengeluarkan ATM-nya juga black card miliknya. Aku punya keduanya ini, kata Kinan dengan senyum sinisnya. Pinkan mengambil 2 ATM Kinan tapi direbut langsung oleh Maya. Mau apa? Mau patahkan ya? Tanya Maya dengan tatapan tajam seolah tahu tujuan Pinkan. Pinkan melihat ke arah manajernya, Pak, ini pasti tidak bisa. Sudah salah masih membela diri, tidak tahu malu, ejek Maya. Pinkan mencoba menarik rambut Maya, Kinan membantu Maya dengan mencekal tangan Pinkan. Lepaskan tanganku, pekik Pinkan ke Kinan. Perkelahian terjadi antara Pinkan dengan Maya. Manajer toko bisa-bisanya meminta Kinan untuk ganti rugi sehingga Maya semakin geram, bukannya memecat pelayan itu malah melindungi pekerjanya. Kinan, panggil saja Tuan Ken, geram Maya dengan serius ke Kinan. Kinan menggeleng kepalanya, aku tidak mau melibatkan Ken, cepat bayar semuanya lalu kita pergi. Maya melebarkan matanya, tidak Kek, aku tidak mau kamu belanja di toko ini, cepat pergi, tidak usah bayar, cekak, apanya yang harus dibayar, lebih baik kita pergi aja Kinan, banyaknya toko yang lain, tuh Bapak lihat kan, dia itu cuma sok kaya, bentak Pinkan ke arah Kinan dan Maya yang melenggang pergi. Tunggu, Nona tunggu, teriak si manajer toko. Pinkan berlari menyusul atasannya mengejar Kinan yang dibawa oleh Maya. Kenapa kita harus pergi Maya? Kita tidak bersalah, tanya Kinan ke Maya. Kamu tidak tahu apa kata pria tua itu? Dia minta kamu ganti rugi Kinan. Walaupun kamu banyak uang bukan berarti kamu rela memberikan uang untuk siapapun, omel Maya. Tapi mereka mengejar kita Maya, kesal Kinan, di tempat keramaian. Cepat hadang 2 perempuan itu, mereka pencuri, teriak si manajer toko dengan berani. Kinan bersama Maya dihadang oleh satpam yang berjaga. Maya menatap tajam mereka semua. Apa katamu pria tua, pencuri? Tanya Maya dengan raut wajah memerah darah. Kinan melepaskan tangannya dari Maya. Siapa yang kamu bilang pencuri? Tanya Kinan dengan berani. Anda pencuri, setelah membawa barang belanjaan tidak mau bayar, kata si manajer dengan berani pula. Si manajer takut rugi jadi sengaja memaksa Kinan untuk membayar ganti rugi tanpa tahu siapa Kinan sebenarnya. Pinkan mengeluarkan keranjang belanjaan Kinan, ini, semua barang bermerek yang kamu pilih harus dibayar. Apa kamu pikir ini toko milikmu? Kenapa sesuka hati mengambil tanpa membayar? Pinkan mengompori situasi hingga menjadi makin panas. Pengunjung mal berbisik-bisik mengatai Kinan dan Maya. Hei, kalian bicara apa? Kalian tidak tahu siapa temanku ini, kalau kalian masih mau selamat pergi jauh-jauh, teriak Maya. Ahaha, tidak ada yang mendengarkan Maya malah menertawai Maya dan Kinan karena dianggap sedang menghayal atau berbohong. Kinan melihat mereka semua tengah menertawainya hanya terdiam. Apa yang kalian tertawai? Bentak Maya. Kinan ingin melawan Pinkan tapi di tempat ramai jujur saja Kinan harus menahan emosinya sebab nama baik suaminya bisa jadi masalah. Kinan tidak mau membuat Kenan malu memiliki istri barbar sepertinya. Aku akan bayar tapi dia harus minta maaf terhadapku, kata Kinan serius tiba-tiba. Kinan, rengek Maya, tidak apa Maya, masalah ini tidak boleh diperpanjang, kata Kinan ke Maya. Maya menatap tajam si manajer toko dan Pinkan secara bergantian. Mereka sungguh tidak tahu malu menggunakan kata ganti rugi supaya tokonya aman seolah-olah Kinan dan Maya yang bersalah padahal pekerjanya yang bersalah. Kenapa aku harus minta maaf? Pinkan tidak terima disuruh meminta maaf. Kamu merendahkanku. Aku beli dia selalu mencibirku. Apa salah jika aku tidak tertarik lagi dengan barang-barang yang aku pilih? Jadi pelayan aja angkuh banget, kata Kinan dengan nada menyindir. Kembali bisikan-bisikan tertuju pada Pinkan. Manajer ini juga, bukannya memaksa pelayannya untuk meminta maaf malah menyuruhku mengganti rugi. Apanya yang rugi? Aku dirugikan oleh pelayannya tapi malah aku yang harus bayar ganti rugi. Sarkas Kinan.
Si manajer toko dan Pinkan tersudutkan oleh Kinan di depan umum. Apa susahnya meminta maaf? Apa itu susah? Coba minta maaf padaku, pinta Kinan dengan serius. Kenapa aku harus meminta maaf? Kamu yang salah, teriak Pinkan tidak terima. Jangan berteriak pada temanku, bentak Maya, mau apa hah? Tantang Pinkan. Wanita ini minta diberi pelajaran, geram Maya. Kinan berusaha menahan Maya, tapi Maya melepaskan diri dari Kinan tanpa ragu menamparkan Pinkan di depan umum lalu menjambak rambut Pinkan yang menjerit meminta bantuan. Kinan menepuk keningnya, ia berusaha menahan emosi malah Maya yang jauh lebih barbar darinya. Cukup, ganti rugi saja apa susahnya, Anda punya banyak uang kan? Si manajer toko juga tidak mau meminta maaf karena ia merasa tidak bersalah. Aku punya banyak uang bukan berarti harus dihamburkan ke sembarang orang. Perbuatanmu itu memalukan seharusnya lisan busukmu itu meminta maaf padaku, kata Kinan dengan tatapan tajam. Perdebatan mereka ditonton banyak orang, si manajer toko mulai gerah pun menghubungi atasan dan mengatai Kinan yang tidak-tidak di depan umum. Kinan, panggil seseorang membuat Kinan dan semua orang menoleh ke asal suara. Mampus kau, Maya mendorong kasar Pinkan hingga terjatuh di lantai. Kinan terkejut melihat Kenan memang mendatanginya padahal sebelum ini Kenan tidak tahu di mana dirinya berada. Ken, gumam Kinan. Kenan melangkahkan kaki ke arah Kinan seakan dunia pun tunduk pada pesona Kenan. Aura penguasa memang ada dalam diri Kenan sehingga mendengar suaranya saja semua orang bisa langsung terdiam serta membisu. Kenapa tidak juga pulang? Tanya Kenan dengan sorot mata tajam ke arah manajer toko yang menahan Kinan. Kinan melihat sekeliling begitu hening. Suamiku hebat banget sih, suaranya aja bisa membuat orang terdiam, batin Kinan yang kembali jatuh cinta pada Kenan. Anda siapa tuan? Tanya manajer toko. Pinkan bangkit saat Maya mengatakan semua tentang kejahatannya pada sosok yang memakai pakaian tertutup itu. Ken, aku minta maaf terlambat pulang. Mereka menahanku di sini padahal aku ke toko mereka memang mau beli pakaian kekurangan bahan itu sesuai permintaanmu. Lapor Kinan supaya ia tidak disalahkan Kenan. Tuan, pecat saja mereka tuan. Mereka sejak tadi mempermainkan kekuasaan di depan Kinan. Nona Kinan, kata Maya dengan marah menggebu-gebu ingin sekali menggebuki, memukul, Pinkan sampai masuk rumah sakit. Kenan melepas jaketnya lalu memakaikannya ke tubuh Kinan dengan lembut ia menutupi sebagian wajah Kinan pakai masker yang selalu ia bawa. Panggil Doris, titah Kenan. Si manajer toko terbelalak saat Kenan menyebut nama Presdir Mal ini sebab tidak sembarang orang mengenal Doris. Si siapa maksud Anda tuan? Tanya si manajer toko seperti tidak percaya. Kenan melihat sekeliling dan Maya membentak semua pekerja Mal untuk segera memanggil Doris. Doris tidak pernah terlihat di depan umum tapi saat Kenan menghubungi seseorang tanpa menunggu lama Doris tiba di hadapan Kenan dengan tubuh sedikit membungkuk. Tuan, maafkan saya terlambat datang. Apa yang bisa saya bantu tuan? Mengapa tuan muda Maldev mau datang ke tempat saya, padahal punya mal sendiri? Saya merasa terhormat tuan, kata Doris membuat semua orang yang mendengarnya membeku di tempat. Dek, tuan muda Maldev, berarti si manajer toko dan Pinkan tengah menyinggung keluarga Maldev. Seketika wajah manajer toko dan Pinkan langsung pucat pasi seperti tidak ada darah. Kenan menggenggam tangan Kinan lalu mengecupnya di depan banyak orang. Istriku memasuki malmu tapi perlakuan pekerjamu ini membuat istriku kesal. Doris menoleh tajam ke sekeliling seperti mencari target dan terlihat olehnya manajer toko dan Pinkan yang mengenakan pakaian khusus di malnya jadi bisa dikenali. Maafkan saya Nona, boleh saya tahu apa yang membuat Anda kesal? Tanya Doris sopan ke Kinan. Kinan merasa jadi artis di sini diperhatikan banyak orang lalu ia menoleh ke Kenan yang menyipitkan matanya seperti sedang tersenyum. Kenan mengenakan topi dan masker karena ia tidak mau terekspos.